Di saat hati getanya yang pertama dalam hati kan dengan hidayah para ulama. Di pertama oleh HP, di pertama oleh Google, hanya mengikat karena hanya berkat ilmunya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul ibad. Allah tidak mengangkat agama itu yang ada dalam hati-hati umat. Dengan apa Allah angkat? Dengan biqabdil ulama. Andai kata Allah mengangkat dan mencabut para ulama, Allah tidak mengangkat agama dalam hati umat, ilmu dalam hati umat, kecuali dengan cara Allah mengangkat para ulama. Di saat hati getanya yang pertama dalam hati kan dengan hidayah para ulama, di pertama oleh HP, di pertama oleh Google, hanya mengikat karena hanya berkat ilmunya, bukan melalui ijazah daripada guru. Biqabdil ulama. Kalau demikian, dua macam makna diangkat ini. Idza lam yabqal alim ittakhazan nasuru usajuhal. Kalau orang-orang alim sudah tidak ada lagi, kita masalah terus kita hadapi, kita akan tanyalah kepada orang-orang yang tak ngerti. Lantas faftau bi ghairi ilmi, ia berfatwa memberi hukum dengan tidak ada ilmu. Fadal wa adal. Kalau sudah begitu, dia orang sudah sesat dan menyesatkan kita lagi. Itu sudah zaman kharat. Nah, diangkat ulama ini ada dua, Pak. Maka syukur kita masih ingin untuk mendapatkan secercah dari ilmu guru-guru kita yang masih ada dan terjangkau kemari. Yang pertama, ulama masih ada, tapi tak mau kita bertanya dan tak mau kita untuk mengambil ilmu darinya. Tak cocok ilmu yang kira-kira cocok dengan kita mentong. Apa yang sudah ditinggalkan ulama oleh umat itu juga akan segera untuk sirna agama bidang itu. Tanya pun gejak ilmu hanya coba tengkuli dan yang diprovokasi oleh Belanda zaman ilmu politik, tengkuan yang politik, umat Islam yang politik, yang penting jangan masjid amai sembahyang mentang. Yang kerja teruk bab kitab-kitab le kitab Jawa tanya hana bab siasah hanan. Tentang politik hana bicara Islam. Enak mentang darah, salat, puasa, zakat, kemudian masuk muamalah. Muamalah teori mentang dan bubut, tapi tidak ada yang mau menerapkan di lapangan. Mesti hukum jinayah, hukum jinayat masih kita belajar dalam kitab, tapi enggak ada yang aplikasi karena hukum jinayah kita bukan atau kitab. Mati. Maka jino yang kan mati hukum. Maka enggak dia mati. Islam bicara hukum mati. Di tempat kita nyampakan karena itu tidak boleh nanya sama ulama, tanya ahli hukum ya. Jadi ulama seolah-olah Islam tidak ada konsep hukum, atau ada jangan pakai. Ini teori Belanda dulu. Ini yang hati-hati, yang harus kita fikir. Lantas nanti ada solusi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Udah. Kemudian dalam bidang yang lain lagi, andai kata hari ini tidak kita bangkitkan, tidak menjadi perhatian kita lagi, misalnya apa menyangkut dengan masalah warisan, maka tidak belajar lagi. Kalau ada hidayah pelajari saja, tapi enggak berlaku dalam masyarakat. Masyarakat enggak mau nanya bagaimana cara habis pusaka yang betul menurut Islam. Enggak mau nanya lagi. Di rumah masing-masing selesaikan aja.
hari ini menganggap bahawa siapa kalau meninggal seorang suami, isteri yang paling berkuasa dan ia yang mengatur semuanya. Apa sesuai dengan Islam enggak perlu tahu. Kalau itu ditinggalkan, ini nampaknya juga sudah diambil ulama. Di mana diambil? Dalam kepercayaan umat. Di saat bapa ibu tidak mau nanya sangat ulama setiap persoalan karena takut nanti enggak bisa dijalankan, maka salah satu secara hakiki juga sudah diambil ulama dari hati ibu. Dan begitu juga bapa. Orangnya rencana nak lanjutkan sekolah nak nyo ke taman SMA, nak taman perguruan tinggi, kiban cara berluluh bak kedoktoran. Bila kepeng 20 juta, kiban juta jo. Ya, nyan mina nak tanya bak abi. Jelah juan je. Baik bak abi dah tanya orang tanya. Tamita bak urang lain, nak cara enggak? Nyo kan kamu darat boleh nak terbeja keluar kedoktoran. Ya, udah mulai pilih-pilih. Riswah akan mati. Ya, maka anaknya tak baik hanya tanya anak. Nyo dah le akan nak kiban cara berdoa tabah. Pak tahu dah tanya. Mitau bina tengku yang pendapat bahawa tak le tabah. Mupom berada le menyo tak le. Yang minta partner pendapat tengku yang tak le tabah. Karena sesuai dengan tanya. Termasuk juga al-ilmu qaid bil hawa. Ilmu kaji ikat dia nafsu tadi. Nah, ini salah satu bentuk bahawa ilmu kita, ulama kita sudah kita tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, sudah dicabut sama umat ini. Oleh karena demikian, kasihan hari ini lihat dalam banyak jumlah rakyat yang berislam, yang KTP-nya Islam, berapa persen mereka yang mendekati ulama dan mereka belajar sama ulama tentang bagaimana cara hidup, bagaimana cara berkeluarga, cara bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana mendidik anak, mana yang boleh, mana yang tidak, berapa persen? Kalau 20% yang mendekati ulama dan sebagainya itu, 80 tidak. Katrok patrok le urang yang temegah mengkapat je tak baca lam koran urang temegah, lam TV urang temegah, lam HP urang temegah, tapi ulama ni bisa juga sedikit dalam hati umat. Yang kedua, Allah mencabut biqabdil ulama tadi, dicabut ulama ini dengan cara memang sudah sampai ajalnya. Sementara generasi di belakang yang menggantikan beliau, jangankan sebesar dan selevel daripada guru kita yang berangkat, tidak pernah kita persiapkan. Tajuk pesantren tantangan berat orangnya. Paling-paling tu gede mentemeng 6 tahun kayu hak eleh jecit mam yang 2 tahun ya dari pesantren tapi 2 tahun mampu je. Galang dah. Seharusnya sebagai seorang ulama, seorang guru tak pernah cemburu. Andai kata muridnya harus lebih pandai dari dirinya, bahkan lebih hebat dari muridnya. Imam Maliki bangga muridnya Syafi'i lebih pandai, bisa sama pandai, bisa sama-sama mujtahid, dan ia bisa mendirikan mazhab sendiri. Imam Syafi'i juga begitu takdim kepada muridnya ya Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali sebagai muridnya, tidak ada. Dan seorang Islam, seorang Muslim tak pernah merasa ia adalah jatuh martabat karena muridnya lebih pandai dari dia, enggak. Tapi orangnya dikatanya enggak mampu untuk mempersiapkan murid-murid Abu itu yang telah ditinggalkan lebih besar, lebih hebat, lebih bergema, lebih berkah ilmunya dibandingkan beliau. Rab handa temam.